Oke, ini final saya pakai NJW 211943 yang 200 watt. Terus ini ada step down 3 ampere buat suplai ke tone control. Terus di trafo pakai 5 ampere era CT25 dengan dioda 50 ampere. Hasilnya stabil banget ya. Dan untuk mengurangi panas kita tambahkan kipas di dekat pendingin supaya lebih adem ya. Oke, ini saya lagi review ya speaker Polytron PAS 10D28. Ini bagian SMPS switchingnya diganti memakai trafo, dan bagian powernya harus ada yang dimodif karena kalau enggak biasnya akan bablas. Simak video sampai akhir biar tahu apa aja yang dimodif, dan biar setelah dimodif enggak langsung jebol, karena kalau enggak dimodif pasti jebol karena biasnya bandang. Dan modul depannya kemungkinan akan jebol juga karena kepanasan kalau enggak pakai alat ini. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan berikut adalah videonya modif speaker aktif Polytron PAS 10D28. Oke, Polytron bener jalur diganti trafo era. Wis. Pokok bayaran cocok. Elko iki. Epsilon. Itu tetap gimana? Oke. Oke, yang pertama ini kita harus menyediakan suplainya. Jadi untuk si bawaan SMPS nya ini ada dua output ya. Yang pertama output trafo ini untuk bagian utama atau si 28 volt CT DC. Terus ada lagi buat suplai tone controlnya si 5 volt DC stabil, dan yang 5 volt ini ampernya agak gede nih. Nah, jadi pinnya ada 6 seperti ini. Yang 5 volt ini trafonya universal, jadi dia bisa dibikin 5 volt, bisa dibikin 12. Untuk seri SBR kalau nggak salah 12. Untuk yang seri PAS 10D28 ini pakainya 5 volt karena yang depan full DSP itu. DSP nya impor Cina sepertinya. Oke, untuk harga trafonya era sekarang di 365 ya, 5 ampere CT32. Nah, nanti yang kita pasang di CT25 VAC saja. Di elko nya nanti sekitar 32 volt.
Oke, Polytron model ngenean. Kabel trafo dikai dioda 50 ampere, estrane, terus AC. Oke, untuk pemasangannya di trafo harus ditambah dioda. Ini dioda saya pakai 50 ampere, dikasih pendingin tipis ya, karena bentuknya sisir. Kenapa harus pakai dioda lagi? Karena dioda di PCB itu cuma sistem apa ya, setengah gelombang atau half brief, karena dia cuma ngambil yang plus cuma bagian plus, yang min cuma bagian min, karena ini SMPN nya kan jenis flashback ya ini ya. Nah, itu diodanya cuma di paralel tok ya, jadi kalau mau ganti trafo harus nambah dioda yang full bridge seperti ini, jadi biar DC nya murni. Oke, ini saya ngambil sebelum dioda di PSU, jadi dioda di PSU tetap kepake ya buat filter lagi. Oke, dan ini yang kabel merah, ini yang buat ke itu modul atas atau depan itu ya, yang bagian USB, Bluetooth, tone controlnya lah. Nah, ini masuknya ke ekstra, ambil di 12 VAC. Terus kita harus cek di sini harus ada nanti 5 volt DC untuk di soket yang ke depan. Ini harus dicek benar-benar, karena kalau lebih dari 5 volt nanti akan jebol ya untuk modul Bluetooth dan tone control depannya. Nah, kalau di sini di kabel merah ini enggak ada 7805, kita harus tambahkan sendiri. Oke, sekarang kita colokkan tanpa Bluetoothnya dulu. Oke, Polytron seri 10B28 cangkok pakai trafo, wes nyala. Tak seri bolam, ini kalau bolam nak matikan. Standby ini lumayan gede, 57, 58, 59, 60. Kenapa standby-nya terus naik sampai 60 watt ya? Ternyata finalnya panas banget. Final ini saya pakai NJW yang 200 watt. Ternyata lagi biasnya tadi sampai 700 mili. Itu yang menyebabkan si finalnya sampai panas. Nah, sekarang kita turunkan biasnya dengan cara ngasih R 100 ohm di kaki dioda ya, dioda bias itu ya, kayak OCL. Nah, ini setelah dikasih dioda biasnya jadi 500-an aman dan enggak serap, jadi memang ketinggian tadi. Nah, berarti sekarang bagian powernya sudah aman, biasnya enggak tinggi, berada di 500 mili dan sangat cukup lah. Untuk bagian tone control depan ini tadi di awal kan
dari ekstra 12 volt terus dikasih step down 7805, ternyata overheat, kepanasan, dan jadi ngedrop restar ya, karena suplainya ngedrop. Jadi 78 nya kurang ampere, walaupun udah ada pendingin tetap nggak bisa. Dan sekarang ini saya kasih step down 3 ampere dan aman. Si voltasenya anteng di 5 volt, bluetoothnya nggak restar lagi. Jadi kalian harus membelikan step down untuk suplai ke modul depan ini ya, bluetooth depan ya, karena ini kalau dilihat rangkaiannya emang banyak sekali, komponennya banyak sekali. Jadi ampere dari 7805, dari IC 7805 nggak mampu untuk rangkaian ini ya, jadi memang harus nambah dari step down. Kalau step down itu menurunkan tegangan tapi ampernya akan naik begitu. Dan ini sudah aman, bagian powernya udah nggak panas, bagian tone controlnya sudah stabil, dan nggak ada noise di speaker. Untuk final ini pakai NJW ya, serinya 21194 dan pasangannya 21193. Ini satu pasangnya 200 watt, harusnya lebih bandel daripada Toshiba. Oke, untuk tampilannya seperti ini setelah dirakit. Suaranya lebih jos, kita cek sound. Di finishing akhir, di bagian pendingin kita kasih kipas kita kasih resistor biar tidak terlalu berisik suara kipasnya. Yang penting ada angin yang bisa melepaskan hawa panas di dalam box ya, karena ini boxnya sempit dan nggak kena angin dari speakernya. Jadi kalau nggak ada kipas sangat bahaya sekali, panasnya nggak dapat keluar. Cuma dari lubang-lubang itu aja. Kalau ada kipas kan lebih awet harusnya. Oke, kita cek sound kan. Cek strum. Nyala yuk, main aktif ya. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. 20 watt.
ngecek angin deh jalan. Anginnya kerasa berapa? Tipis. Saya muter kok mau kok. Mutarnya berarti kayak gili kak di dhuwur ono. Kepisah maksudnya, mencar. Kompor itu secara tiga tahun tentang itu. Orang